wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Rizka, NPM 1804041100, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Studi Kelayakan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 7 dan bab 8. Bab 7 itu ada aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama itu, setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Yang kedua itu bagi masyarakat. Investasi ditinjau dari aspek ekonomi, memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan bagi pemerintah akan memberikan masukan berupa pendapatan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam aspek ekonomi dan sosial perlu ditelaah untuk melihat apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi berbagai pihak atau sebaliknya. Dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dari adanya kegiatan usaha atau bisnis meliputi: yang pertama itu ada meningkatkan ekonomi rumah tangga, yang kedua itu menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, yang ketiga itu ada meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, yang keempat itu pengembangan wilayah. Nah, dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi. Yang pertama itu ada eksplorasi sumber daya yang berlebihan atau pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Yang kedua itu masuknya pekerja dari luar yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dampak sosial dari adanya kegiatan usaha atau bisnis meliputi: yang pertama adanya perubahan demografi, yang kedua itu perubahan budaya, yang ketiga itu perubahan kesehatan masyarakat. Dampak negatif aspek sosial. Yang pertama perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Yang kedua meningkatnya kriminalitas. Beberapa pengaruh bisnis terhadap beberapa hal. Yang pertama itu pengaruh bisnis tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. Yang kedua pengaruh bisnis tersebut terhadap devisa yang bisa dihemat dan bisa diperoleh. Yang ketiga itu penambahan kesempatan kerja. Yang keempat pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima pengaruh bisnis terhadap industri lain. Kajian aspek ekonomi dan sosial menekankan pada asas manfaat keberadaan bisnis tersebut terhadap masyarakat di sekitar proyek maupun secara makro yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Diharapkan dengan adanya bisnis nanti mampu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi bisnis, dan tidak memberikan dampak yang negatif. Hasil analisis terhadap elemen-elemen tersebut dapat berupa pernyataan apakah rencana bisnis dinyatakan layak atau tidak. Jika dinyatakan layak, maka bisa dilanjutkan, tetapi jika dinyatakan tidak layak, maka dapat dilakukan kajian ulang dengan menyesuaikan atau melakukan perbaikan hingga menjadi layak. Namun demikian, jika tidak mungkin dilakukan perbaikan, maka sebaiknya mencari alternatif usaha yang lain. Baiklah, yang kedua itu ada bab 8, aspek dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah suatu proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek, yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada pertimbangan bagi pembuatan keputusan. Aturan tentang dampak lingkungan hidup. Yang pertama itu, AMDAL sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment yang disingkat EIA. AMDAL diperlukan untuk melakukan studi kelayakan bisnis dengan alasan: yang pertama karena undang-undang dan peraturan pemerintah, yang kedua itu agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Per yang disyaratkan untuk AMDAL. Yang pertama itu peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari proyek yang akan dibangun. Yang kedua itu peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan.
AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian, proyek, dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Nah, untuk mempertahankan hidup setiap manusia perlu berusaha yang adanya dampak positif dan adanya dampak negatif. Dampak positifnya ada ukuran kelayakan, tidak merusak tataan kehidupan, flora, fauna, dan manusia. Yang diperlukan SKB itu layak atau diteruskan, tidak layak atau dibatalkan. Yang pertama itu ada hutan, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada keanekaragaman hayati, yang keempat itu ada udara, yang kelima ada warisan alam dan warisan budaya, yang keenam itu ada kenyamanan lingkungan hidup, yang ketujuh itu ada nilai-nilai budaya. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam video ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.